Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan Lydia dipimpin teman-temannya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri semuanya. Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan bersemangat. Terima kasih. Tepuk semangat. Silakan duduk lagi di tempat duduknya masing-masing. Nah, Ibu mau memberitahu kepada kalian, jika hari ini Ibu memiliki banyak sekali stiker bintang. Nah, bagi siapapun yang aktif atau mengangkat tangan dan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, akan Ibu berikan satu stiker bintang. Dan di akhir pembelajaran, stiker bintang ini akan kalian hitung. Siapa yang terbanyak mendapatkan stiker bintang akan mendapat hadiah spesial dari Ibu. Gimana, mau Kakak? Mau. Oke. Nah, hari ini Ibu memiliki sampul buku nih untuk kalian. Kita lihat bersama-sama ya sampul buku yang Ibu tunjukkan. Nah, yang di belakang bisa melihat ya? Bisa. Nah, silakan dilihat dulu di sampul buku ini. Nah, berdasarkan sampul ini, kira-kira cerita dalam bukunya ini tentang apa ya? Menurut kalian? Ya, silakan India. Kejar ayam. Oh, dikejar ayam, bagus. Satu stiker pertama untuk India. Yuk, yang lain jangan mau kalah ya. Nah, yang kedua. Yang kedua, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak ini? Lagi ngapain ya sebenarnya? Lagi ngapain sebenarnya anak ayam? Anak ayamnya. Lagi ngapain sebenarnya si tokoh dalam cerita tersebut? Ibu mau cowok sekarang. Silakan Gusti, bagus. Berlari. Ada yang memiliki jawaban berbeda? Mungkin karena dia lagi bikin ayam untuk nyari anak ayam. Oke, ada lagi yang memiliki jawaban yang berbeda. Dia sedang berlari. Terus? Ya, memang Menggali untuk ayam. menggaru induk ayam. Oke. Nah, setelah itu, ini kita bintangnya lagi. Kira-kira mengapa anak ini berlari? Ya? Memang masalah apa sih yang sedang dihadapi menurut kalian dari sampul bukunya? Ya, silakan Mas. Karena dia ingin mengambil anak ayam itu, maka ibu ayamnya mengejar. Oke, mungkin aja dia lagi dikejar ayam. Masa lagi yang memiliki jawaban yang berbeda? Selain dikejar ayam, mungkin menurut kalian dikejar apa gitu? Kenapa dia berlari? Yuk, yang memiliki jawaban yang berbeda, dia lagi. Mungkin karena dia ingin bermain, karena ada ibu ayam dan dia lagi mengurus anaknya, mungkin dia hanya mengambil anaknya. Ya, selain dikejar induk ayam, kira-kira apa yang bisa bikin dia berlari nih? Kenapa dia berlari? Selain dikejar induk ayam. Dia mengambil anak ayam. Ya, jawaban yang lain coba. Selain dikejar ayam. Ada anak ayamnya bermain. Oke, berarti menurut kalian semua ini dikejar ayam. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana cara anak ini menyelesaikan masalahnya? Yuk, yang lain dong. Ayo. Bagaimana cara anak ini menyelesaikan masalahnya?
yang dihadapi. Nah, untuk mengetahui bagaimana cerita yang sebenarnya, kita akan membacanya bersama. Namun sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan jika hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis unsur-unsur cerita dan menemukan permasalahan tokoh dalam cerita. Sudah siap membaca cerita? Sudah. Mari kita mulai membaca. Nah, sudah kelihatan ya di belakang ya? Sudah. Nah, kita baca bersama-sama. Bisa dilihat di belakang? Nggak bisa ya? Oke, mari kita baca nih. Ibu lagi ini zoom lagi. Oke, coba kita baca. Dia
masing-masing orang akan mendapatkan 4 sticky notes. Nah, yang harus kalian lakukan adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di sini, di sticky notes yang telah Ibu bagikan. Setelah itu, kita akan menempelkan jawabannya di kertas manila yang sudah Ibu siapkan di depan. Gimana? Siap? Siap. Ada berapa pertanyaan itu? Ada 5 pertanyaan. Silakan dijawab berdasarkan yang kalian baca. Satu orang mendapat 4. Silakan yang sudah mendapat sticky notes boleh langsung dijawab. 1 sticky notes untuk 1 jawaban ya, 1 soal maksudnya. Misal nih soal nomor 1 dijawab di 1 lembar kertas ini. Soal nomor 2 nggak usah isi nama. 1 sticky notes untuk 1 jawaban. Yang sudah mendapat kertasnya boleh langsung dijawab. Ada yang mau pulpen lebih? Pensil yang dipakai itu Kak Jumpa ya? Silakan ini. Nah, boleh dijawab, boleh menggunakan pensil atau pulpen. Silakan jawab. Jawab berdasarkan yang sudah kalian baca ya. Jawaban singkat saja nggak apa-apa. Berdasarkan cerita yang tadi, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban singkat saja. Ingat ya, 1 jawaban untuk 1 kertas.
sudah menjawab dengan baik. Nah, sekarang akan Ibu cek nih jawabannya. Nomor 1, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Ibu lihat tuh di sini. Ya, oke, ada yang bisa menjawab? Kita baca di sini saja ya. Nah, di sini ada yang menjawab ayah. Ada yang menjawab Ari dan ayah. Terus ada yang menjawab Ari induk ayam. Ayah, Ari, kebanyakan Ari, ayah dan induk ayam yang paling jawab. Oke. Beralih ke soal nomor 2, di manakah cerita itu terjadi? Kita lihat di sini. Jawabannya ada di rumah Ari, di halaman rumah, di kandang ayam, di rumah ya. Banyak yang menjawab di rumah. Oke. Nomor 3, masalah apa yang dialami tokoh? Ibu baca di sini ya. Masalah yang dialami tokoh adalah dikejar ayam, dikejar oleh induk ayam, mengambil anak ayam, dikejar ayam. Oke, banyak yang menjawab dikejar ayam masalahnya. Dan nomor 4, mengapa tokoh mengalami masalah tersebut? Karena bermain dikejar ayam. Oke, karena ia mengambil anak ayam, karena ayam mengejarnya, karena ia mengambil anak ayam. Ya. Terakhir, bagaimana cara tokoh menyelesaikan masalah tersebut? Dengan tidak mengambil anak ayamnya, dengan cara baikan, dengan tidak mengambil anak ayamnya, dengan tidak mengganggu lagi. Nah, bagus. Tepuk tangan kita semua. Nah, karena kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Guru, sekarang Ibu Guru akan lanjutkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur dalam cerita dan permasalahan tokoh dalam cerita. Nah, untuk yang pertama, ada yang tahu apa itu cerita? Ada yang tahu nggak apa itu cerita? Ada yang tahu? Nah, jika belum tahu, Ibu akan jelaskan. Cerita adalah sebuah rangkaian peristiwa yang ditulis dengan kata-kata menarik seperti tadi contohnya itu. Dikejar, Ari dikejar oleh anak ayam, kan rangkaian peristiwa yang dikemas dengan kata-kata yang menarik. Nah, dalam cerita juga ada unsur nih, ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Berasal dari luar. Ayo angkat tangan dulu. Apa itu unsur ekstrinsik? Ya, India yang pertama angkat tangan. Berasal dari luar cerita. Nah, bisa menyebutkan contohnya apa yang berasal dari luar cerita, unsur ekstrinsiknya? Yang bisa menyebutkan nggak? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerita, benar. Ada yang bisa menyebutkan contohnya mungkin? Ada. Nah, contoh dari unsur ekstrinsik itu adalah seperti latar belakang, budaya, yang berasal dari luar yang mempengaruhi cerita tersebut. Nah, sekarang unsur intrinsik, apa itu unsur intrinsik? Cowok, Gebras. Ya, bisa menyebutkan contohnya nggak? Unsur yang berasal dari dalam cerita itu apa aja? Ya, Livia lagi. Atau tidak masalah. Oke, udah hampir tepat. Ada judul. Terus apa lagi? Ada konflik katanya. Apa lagi? Ya, naik. Tokoh. Ya, bagus. Tokoh. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat sama-sama nih. Nah, unsur intrinsik dalam cerita itu ada 6. Yang pertama ada tema. Nah, ada yang tahu contoh tema kayak gimana itu? Contoh tema ya, Made Ayu? Tema hutan, oke. Kurang tepat? Persahabatan. Nanti apa lagi? Pertemanan sama persahabatan sama. Ya, mesti bagus. Udah disebut oleh Citra. Mencintai alam boleh. Nah, itu dia. Contoh tema ada tema persahabatan, tema keluarga, tema cinta lingkungan, itu yang namanya tema. Ide pokok dari cerita tersebut. Yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh itu adalah pelaku di dalam cerita. Seperti tadi, tokohnya adalah si Ari. Terus ada lagi si Ayah.
runtutan kejadian itu namanya alur. Ada namanya alur maju dan ada namanya alur mundur dalam cerita. Gimana cerita itu dijelaskan berurutan itu namanya alur. Yang keempat ada latar. Nah, latar ini dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau dalam cerita tadi latar tempatnya di mana itu? Ya, di mana cerita itu terjadi itu namanya latar tempat. Terus kalau latar waktu, kapan cerita itu terjadi? Apakah siang hari, malam hari, apa sore hari? Itu namanya latar waktu. Yang ketiga ada latar suasana. Bagaimana suasana dalam cerita tersebut? Misalnya kayak tadi si Ari dikejar ayam, gimana dia suasananya? Mencekam ya, mencekam, takut suasananya. Itu namanya suasana. Bagaimana suasana dalam cerita tersebut? Yang kelima ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu ada 2. Nah, ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku. Misalnya, aku berlari dikejar ayam. Itu sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang kedua, menggunakan kata dia seperti tadi. Dia adalah seorang anak yang suka memelihara ayam. Itu contoh sudut pandang. Dan terakhir ada amanah. Ini adalah hal yang paling penting dalam suatu cerita. Penulis pasti menyisipkan pesan di sana, pesan moral. Pesan apa sih yang bisa diambil dari cerita tersebut? Itu namanya amanat. Udah? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah dipahami ya? Kita lanjutkan ke permasalahan tokoh dalam cerita. Nah, bagaimana sih caranya mencari permasalahan tokoh dalam cerita? Yang pertama, membaca keseluruhan isi cerita. Kalian baca dulu seluruh isi ceritanya agar kalian tahu bagaimana isinya. Nomor 2, mencari tokoh utama. Nah, setelah membaca keseluruhan cerita, yang dicari adalah tokoh utamanya dulu. Siapa tokoh utamanya? Yang terakhir, mencari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi pada tokoh. Si tokoh utama nih punya diri. Makanya, yang harus kalian lakukan adalah membaca cerita, mencari tokoh utama, dan mencari ketidaksesuaian antara harapan dan realita. Ya? Paham? Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, ini adalah nama-nama kelompoknya. Diperhatikan dulu nama-nama kelompoknya. Nah, diperhatikan. Nah, Ibu akan memberikan ini LKPD namanya. Ini ada LKPD. Nanti silakan kalian mengerjakan ini di dalam kelompok. Nah, yang pertama kita akan membuat kesepakatan dulu. Untuk pertama ada kelompok Kirana. Silakan menduduki posisi di sini. Dan yang kedua ada kelompok Rindria. Silakan tetap berada di tempatnya. Yang ketiga ada kelompok Citra. Citra 1, 2, 3, 4, 5 boleh di tengah-tengah sini. Dan yang terakhir ada kelompok Danu, boleh di depan sini. Nah, sekarang silakan dulu dicari kelompoknya. Ingat untuk membawa alat tulisnya ya. Boleh dibawa kursinya juga ke kelompoknya. Silakan kalian menggunakan nama kelompok dengan nama karakter yang kalian suka. Misalnya karakter Upin Ipin gitu, karakter siapa yang kalian suka itu dijadikan nama kelompok.
kelompok. Dah, ini juga isi. Nah, kalau yang di sini isi nama anggota kelompoknya. Siapa saja nama anggota kelompok kalian, boleh nama panggilan. Dan di sini hanya nama kelompok saja. Dah, jadi nama anggotanya hanya tertera pada LKPD akhirnya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada kesulitan atau kalian tidak mengerti, boleh tanyakan lagi kepada guru. Silakan membagi diri ya, membagi tugas siapa yang akan mengerjakan LKPD 1 dan siapa yang akan mengerjakan LKPD 2. Waktu diskusinya 10 menit saja. Dibagi orangnya dibagi. Silakan langsung dikerjakan. Nah, dibagi dirinya sekarang. Ada yang mengerjakan LKPD 1 dan ada yang mengerjakan LKPD 2. Langsung boleh diskusi. Waktunya 10 menit ya. Nah, dibagi orangnya nih dibagi. Ini waktunya sudah berjalan. Waktunya sisa lagi 5 menit. Menit lagi. Pesannya adalah amanat itu pesan ya, pesan yang disampaikan melalui cerita. Misalnya nih kayak jangan ceroboh, jangan
Nah, ayo waktunya lagi 1 menit. Dah? Oke, Teh, waktunya habis. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan presentasi. Yang akan melakukan presentasi adalah kelompok yang pertama selesai. Siapa di sini yang pertama selesai? Ya, oke. Dari kelompok ini ya, perwakilan saja 2 orang. Yang lain silakan mendengarkan temannya presentasi ya. Silakan diperhatikan dulu kelompok merah. Nah, silakan mulai. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Yudhiyakata Dewi dan teman saya namanya Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami selesaikan. Nah, pertama-tama nama kelompoknya apa nih nama kelompok kalian? Nama kelompok kami adalah nama kelompok Doraemon. Oke, silakan kelompok Doraemon. Ayo, Silakan mendengarkan ya. yang lain menyimak ya. Nama anggota kelompok ada Lydia, Diva, Novi, Winarta, dan April. Unsur cerita, judul, jawabannya terbang menjauh. Oke, nah yang pertama unsur cerita di bagian judul apa jawabannya? Yang dijawab oleh kelompok Doraemon adalah terbang menjauh. Ada yang mendapat jawaban yang berbeda? Kelompoknya? Apa judulnya? Terbang menjauh. Sama, oke? Terbang? Oke, sama. Oke, silakan kita nomor 2 Lydia. Unsur cerita, tema, jawabannya bermain layang-layang. Nah, yang untuk nomor 2 tema ada yang memiliki jawaban yang berbeda. Kelompok Doraemon menjawab menerbangkan layang-layang katanya. Apa tema? Apa boleh jawab temanya? Bermain layang-layang. Oke, lanjutkan kelompok Doraemon. Unsur cerita, tokoh utama dan tokoh pendamping. Jawabannya ada Wika dan Dora. Nah, yang untuk tokoh ada yang memiliki jawaban yang berbeda. Tokoh utamanya siapa? Tokoh pendampingnya? Dora. Ada yang jawabannya berbeda nggak? Silakan lanjutkan. Unsur cerita, latar tempat dan latar waktu. Jawabannya di halaman Kak Sendo. Di latar waktu jam pagi. Oke, ada yang memiliki jawaban yang berbeda nggak? Latar tempatnya di Pondok Pak Seto katanya kelompok Doraemon. Latar waktu ada yang memiliki jawaban berbeda? Oke, ini kelompoknya Tirana latar waktunya sore. Latar waktunya yang kelompok Doraemon pagi. Ada yang memiliki jawaban berbeda? Oke, kelompok Citra siang hari, kelompok merah siang hari. Yang benar adalah siang hari. Ya. Silakan lanjutkan. Nah, Unsur cerita, amanah. Jawabannya jangan pernah menertapan saat angin kencang tiba. oke, ada yang memiliki amanat yang berbeda nggak? Oke, silakan Tirana. Oke. Jangan sedih ketika tidak bisa menerbangkan layang-layang.
buah benang di tangannya. Nah, yang harusnya dilakukan tokoh untuk mengatasi masalah tersebut adalah harus meminta maaf karena dia telah menerbangkan layang-layang temannya tanpa izin. Silakan lanjutkan refleksi dan evaluasinya. Jika kalian menjadi Dora, apa yang akan kalian lakukan? Minta maaf kepada kita. Nah, jika kalian menjadi Tora, apa yang akan kalian lakukan? Meminta maaf. Iya, meminta maaf. Dan yang harus dilakukan adalah meminta maaf. Lanjutkan. Menurut kalian, apa yang seharusnya Dora lakukan? Melakukan apa yang menaikkan layang atau membantu Mika menerbangkan layangan? Oke, ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Mengajari Dora menerbangkan layangan. Iya, bagus. Apa jawabannya? Cuma dua. Apa? Oke, Kirana atas jawaban membantu kita. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Doraemon. Ya, sangat bagus ya. Beri tepuk salut. Tepuk salut. Silakan kembali ke tempat. Oke. Di sini ada yang mau bertanya. Oh iya, apa ada yang ingin bertanya namanya? Atau menanggapi? Tidak ada? Oke, tidak ada. Silakan ditutup pertanyaannya. Sekian dari kelompok Doraemon. Di sini kami terima untuk terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, untuk LKPD-nya silakan dikumpul sekarang berdasarkan kelompoknya. Silakan. Berdasarkan kelompok. Lagi satu kelompok yang belum mengumpul. Ada? Nah, Ibu akan periksa dulu sebentar hasil diskusi dari kelompok kalian. Nah, dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan, kelompok yang jawabannya paling mendekati ya, paling banyak benarnya adalah kelompoknya Upin Ipin. Mana kelompok Upin Ipin? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Upin Ipin. Jawaban diskusinya sudah mendekati jawaban benar. Nah, untuk di sini ada juga kelompok yang jawabannya masih gini, kurang tepat ya, bukan salah tapi kurang tepat. Ada dari kelompoknya Citra nih. Nah, kira-kira apa yang membuat kelompoknya Citra jawabannya menjadi kurang tepat? Kelompok Boboiboy kurang kerjasama ya. Untuk anak-anak semua ketika melakukan diskusi, Ibu harap kalian bisa meningkatkan kerjasamanya ya, biar hasil diskusinya menjadi bagus, ya hasilnya lebih baik lagi, oke? Nah, silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Wah, fotonya. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang menganalisis unsur-unsur cerita dan menemukan keberadaan tokoh dalam cerita ya. Bagaimana perasaan kalian mempelajari ketika melakukan pembelajaran ini? Apakah senang? Semuanya senang. Nah, seperti yang Ibu janjikan di awal, jika siswa yang mendapatkan banyak bintang akan mendapatkan hadiah spesial dari Ibu. Silakan dihitung dulu bintangnya masing-masing.
pembelajaran selanjutnya, tingkatkan lagi keaktifan-nya. Nah, setelah tahapan pembelajaran pada kali ini, kira-kira kalian paling suka kegiatan yang mana? Jawab menjawab. Jawab menjawab. Ada lagi? Paling suka kegiatan yang mana? Berkelompok. Terus apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Tentang Cerita. dan unsur-unsur cerita dan permasalahan yang dialami tokoh. Nah, sekarang Ibu memiliki lembar evaluasi. Sekarang kalian silakan menjawab lembar evaluasi ini langsung di kertasnya ya. Waktunya adalah 10 menit. Isi nama, nomor, dan kelas di atasnya. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Bebas. Ingat ya, waktunya 10 menit. Jika sudah selesai langsung diunduh. Ya? Di atas. Silakan ditulis nama di atasnya ya. Di atasnya. Isi nama dan nomor absen dari gampang mereka. Waktunya 10 menit. Maaf, waktunya 5 menit. 5 menit waktunya. Yuk, dikerjakan dengan tepat. Pelan-pelan membaca ceritanya ya. Enggak tidak salah. Kalau yang sudah selesai diperiksa lagi jawabannya. Ya. Ya, yang sudah silakan dicek lagi jawabannya. Ya, yang sudah silakan dicek lagi jawabannya lagi sekali. Biar nggak ada yang keliru.
tokoh dalam cerita tersebut adalah siapa? Oke, Made. Jawabannya adalah C. Kalau ada yang salah menjawab, silakan dicoret saja angkanya. Selanjutnya, latar suasana pada kutipan cerita di atas. Suasananya. Ada yang jawab B, C, D, C, C. Nah, kebanyakan jawab C. Jawaban yang benar adalah B, gelisah. Dah, kalau jawabannya benar jangan dicoret ya. Kalau yang salah baru coret angkanya. Nomor 3, masalah utama yang dihadapi tokoh adalah Oke, jawabannya adalah D. Hujan yang tak kunjung usai. Selanjutnya, judul yang tepat untuk cerita di atas adalah B. A, C, D, A. Jawabannya adalah B. Banyak yang benar? Oke, lumayan. Tema yang sesuai dengan cerita tersebut. Yang jawab A, B, C. Yang benar adalah A. Selanjutnya, paragraf yang menunjukkan masalah pada cerita. Jawaban benar adalah B. Selanjutnya, hal yang menjadi penyebab Udin mendapatkan masalah. Oke, semua jawab A nih. Ada yang selain A? Nggak ada. Jawabannya adalah A. Nah, D. Selanjutnya, langsung ya, yang terakhir, masalah yang menyebabkan perubahan sifat gajah dalam cerita tersebut adalah Oke, jawabannya adalah D. Nah, silakan sekarang jawabannya dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan ke depan. Guys, sama ya.
lagi, Ibu harap anak-anak di rumah membaca dulu buku LKS-nya mengenai materi struktur kalimat, ya. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan di rumah? Membaca buku LKS Mengenai materi struktur kalimat. Oke, struktur kalimat. Nah, sudah ada di LKS-nya masing-masing. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, Ibu mau tanya lagi sekali, apakah kalian masih ingat apa enggak mengenai cerita yang sudah dibaca? Siapakah tokoh tadi yang ada di cerita yang dibaca itu? Gimana kalau latarnya? Oke, masih ingat ternyata. Apa masalah yang dihadapi oleh Ari? Kenapa dia bisa dikejar? Karena mengganggu anak ayam. Terus bagaimana cara Ari mengatasi masalahnya tersebut? Tidak mengganggu anak ayam atau ibu. Iya, tidak mengganggu anak ayam atau induk ayam. Nah, ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak amanat dari cerita tersebut apa aja? Amanatnya, pesannya apa? Pesan amanatnya apa? Silakan Windy aja. Bertemanlah seperti hewan dan bertemanlah seperti tumbuhan. Oke, berteman dengan siapa saja intinya ya. Terus ada lagi yang bisa? Selain berteman, apa kira-kira amanatnya? Amanat untuk mengingat-ingat kembali nih apa yang sudah kita pelajari. Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut? Apa? Dia akan dikejar ayam karena suka mengganggu. Jadi pesannya adalah jangan. Mengganggu anak ayam. Oke, bagus. Jangan mengganggu anak ayam atau hewan lain agar kita tidak dikejar. Harus saling menyayangi antara hewan dengan antara manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan. Tidak boleh mengganggu intinya ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, silakan dimasukkan dulu bukunya. Dimasukkan dengan rapi bukunya. Silakan duduk dulu. Sudah semuanya masukkan buku? Sudah ingat apa yang guru kasih tahu untuk mempelajari struktur kalimat yang akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, mari kita tutup dengan para santi. Silakan ya. Silakan anak-anak istirahat.